Halo Sobat Pupuk Bakat, Assalamualaikum. Nama saya Rahmat Saparudin. Saya saat ini sebagai Vice President Production di salah satu perusahaan migas di Indonesia. Ya, saya lahir di Medan 9 Mei 1968. Bersekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di Medan. Saya kuliah itu di Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Kemudian saya mendapatkan beasiswa dari konsorsium Pertamina untuk mengambil S2 di Amerika, ya, di Ohio State University Columbus dengan jurusan Material Science and Engineering. Kemudian saat saya kembali ke Indonesia, kebetulan kondisinya tidak mendukung untuk National Oil Company itu memberikan pekerjaan. Kemudian saya mencari pekerjaan sendiri sampai akhirnya saya berada di perusahaan ini dengan jalan saya sendiri, walaupun sebenarnya saya terikat ikatan dinas dengan pemberi beasiswa sebelumnya. Awalnya saya ke Bontang, ya, ke daerah sini sebagai kontraktor. Saya ikut perusahaan kontrak sebagai proses engineer. Nah, kemudian setelah 8 bulan berada di sini, kemudian perusahaan yang mempekerjakan saya dari kontraktornya itu meminta saya untuk bergabung dengan perusahaan migas ini. Kemudian jadi saya di kontraktornya itu hanya 8 bulan, kemudian saya berkarir di perusahaan migas ini. Saya mulai dari proses engineer, ya, kemudian menanjak sebagai lead proses train, kemudian ke proses engineering section head dulu namanya, yang sekarang namanya manager. Kemudian saya menempati beberapa posisi yang selevel di operation, ya, mulai dari proses train manager atau section head, kemudian ke straight loading section head. Setelah itu saya dipromosikan ke deputy senior manager di operation department. Kemudian saya pindah ke CQ sebagai senior manager di CQ, kemudian ke technical sebagai senior manager, kemudian balik kembali ke operation sebagai senior manager, dan terakhir saya sekarang pada posisi Vice President Production. Ya, pada dasarnya kalau saya melihatnya manusia adalah manusia, gitu, ya. Kita saja mendefinisikan dia generasi apa, gitu. Teknologi berkembang, kehidupan berkembang, hubungan sosial berkembang, gitu, ya. Jadi sebenarnya itu yang berkembang yang menyebabkan manusia kemudian beradaptasi. Tetapi manusia adalah manusia. Jadi pengembangan manusia pada dasarnya adalah sama. Manusia lahir, belajar tengkurap, belajar duduk, belajar jalan, itu nggak ada perbedaan antara generasi apa dengan generasi apa, sama saja. Jadi development itu juga menurut saya pada dasarnya sama saja, ya. Orang saja yang kemudian nanti akan menyesuaikannya. Saya dalam mendevelop orang, saya bertingkat, gitu, ya. Jadi maksudnya begini, pada saat saya posisinya sebagai manajer, ya, katakanlah pada saat sebagai manajer di proses engineering atau section head saat itu di proses engineering, saya melakukan personal touch ke setiap orang. Kalau jadi pagi-pagi itu saya keliling itu, saya buat kopi, ya, kemudian saya jalan ke ruang-ruang engineer, saya tanya apa yang dikerjakan, gitu, ya. Betul. Kemudian si insinyurnya kemudian menceritakan, Pak, saya melakukan begini, saya dengar, kemudian saya tanyakan apa kendalanya dia, gitu. Kalau tidak ada kendala, fine, saya hanya memberikan feedback sedikit. Tapi kalau ada kendala, kemudian apa kendalanya, yang kemudian kita diskusikan jalan keluarnya. Jadi kita drive dia untuk memikirkan dia atau mempropose apa kendala-kendala atau solusi yang dia propose.
kemudian kita kaji, kemudian kita ambil kesimpulan apa yang harus dia follow up. Jadi begitu, karena saya memang harus touch langsung dengan orang ya, dengan manusianya, dengan engineer-nya. Personal touch itu saya lakukan. Keliling saya pagi-pagi itu bawa kopi gitu ya, satu persatu saya kelilingi. Kebetulan memang tidak terlalu banyak saat itu, tapi ya lumayan lah. Semakin tinggi posisi itu berbeda development-nya. Ya begitu saya di senior manager itu di bawah saya sudah ada manager. Jadi saya mengurangi touch langsung dengan engineer-nya karena saya perlu mendevelop manager untuk melakukan hal yang sama menurut saya gitu. Karena apa yang saya lakukan menurut saya baik. Kemudian saya mendrive para manajer melakukan hal yang sama gitu ya. Satu lagi saya senang mengoreksi tulisan ya. Jadi bagaimana report engineering itu saya baca verbatim, word by word, kalimat by kalimat. Kemudian saya koreksi. Saya suka memberi feedback, orek-oretan. Karena saya pada saat saya sebagai engineer itu saya sangat apresiasi coretan-coretan dari atasan saya. Saya kepingin tahu pola pikirnya apa, di mana kekurangan saya. Saya perhatikan, oh, dengan begitu saya belajar, gitu ya. Oh, saya kurangnya di sini. Jadi saya tahu besok saya ingat, saya nggak akan lompati itu pola pikir seperti itu. Ya, grammar oke lah kita perbaiki, tetapi pola pikir itulah yang secara runtut harus seperti apa, itu yang saya pelajari. Saya kepingin juga memberikan hal yang baik seperti itu kepada engineer. Jadi terlepas dari generasinya apa, itu kan masing-masing manusia membalance. Hubungan pekerjaan itu hubungan pekerjaan. Jadi kita developnya sesuai dengan program development manusianya, sesuai dengan jenjang. Menurut saya seperti itu. Seperti ini Pak. Ya, kita ini manusia kan berkembang ya, sesuai dengan usia kita gitu. Ya masih anak-anak, kita nggak mikirin apa beban hidup, enggak. Kemudian kita tumbuh, pada saat kita kuliah kita hanya berpikir belajar dan apa yang mau saya capai setelah saya belajar, kan begitu. Setelah kita bekerja sebagai katakanlah engineer baru gitu ya, kita bisa fokus di pekerjaan, memberikan yang terbaik, menunjukkan bahwa saya adalah capable, saya kompeten untuk job ini. Kemudian kita membina keluarga, ya, bersamaan, semua bersamaan itu, dan itu waktu bergulir terus. Pada saat kita anak-anak masih kecil, perhatian dari kita masih sedikit gitu ya, kita bisa fokus di pekerjaan. Disitulah karir kita kejar gitu ya. Kita bekerja, belajar sungguh-sungguh untuk self development. Ya, kebutuhan keluarga, waktu yang dibutuhkan keluarga itu masih sedikit dari kita gitu ya. Begitu anak-anak sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai sekolah SD, makin besar gitu, sampai SMP, itu kadang-kadang ibunya udah sulit mengajari. Nah, kemudian kita harus seimbang, kita nggak bisa stay di pola yang sama. Kita harus menyesuaikan bahwa anak saya juga butuh. Waktu kita itu dibagi 3. Pertama, waktu untuk pribadi. Kedua, waktu untuk keluarga. Ketiga, waktu untuk sosial religius. Jadi ini harus kita bagi. Ya, jadi ada waktu yang untuk kita sendiri. Bagaimana kita harus mendevelop diri kita sendiri, kita harus belajar, kita mencari informasi, mengembangkan wawasan gitu ya. Tapi kemudian juga ada waktu untuk keluarga yang semakin lama itu kebutuhan waktu kita terhadap keluarga itu semakin besar, terutama buat anak-anak gitu ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan itu sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan masanya gitu. Kemudian waktu untuk sosial religius itu perlu juga kita berikan. Kita nggak bisa sebagai orang yang egois yang tidak memberikan nilai balik kepada sosial kita, kepada masyarakat. Karena orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ya, kalau kita hanya senang sendiri, kita sukses sendiri, itu nggak ada artinya. Karena orang tidak merasakan apa sukses kita itu, apa yang manfaatnya buat orang lain. Orang lain yang harus merasakan manfaat kita. Jadi sebaik-baik kita adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itu yang perlu kita berikan. Jadi kita harus balance. Jadi semakin tinggi juga kita bisa mengatur proses kerja. Karena kita katakanlah semakin tinggi jabatan, itu orang-orang yang di bawah kita itu semakin banyak secara struktur.
kita prioritaskan pekerja, kita bagi pekerja, gitu ya, pekerjaan kita bagi, kemudian alur informasi yang kita perhatikan, data apa yang kita perlukan, kita tinggal monitor progresnya, kita memberikan arahan, kemudian kita mendapat feedbacknya dari situ. Kita tidak secara langsung mengerjakan itu, karena yang mengerjakan itu adalah katakanlah pekerja-pekerja di lapangan atau engineer-engineer yang do the job, ya, do the job. Kita monitor, kita memberikan arahan, memberikan ini yang harus dilakukan, goalnya ini, mereka lah yang melakukan itu. Nah, dengan demikian kita bisa juga mengatur waktu yang lain untuk keluarga dan untuk masyarakat. Ini yang kemudian kita jadi kalau engineer itu fokus kepada pekerjaannya, kalau semakin tinggi posisi itu lebih banyak kita bagi perhatian kita. Ada keluarga, ada ke masyarakat. Jadi sosial religius itu juga kita berikan porsi kita untuk kemaslahatan manusia yang banyak. Kehidupan sehari-hari. Setiap manusia punya masalah. Ada tantangan, masalah di pekerjaan atau tantangan di pekerjaan, di kehidupan keluarga gitu ya. Di kehidupan sosial kita banyak tantangan. Itu ya kita tidak bisa memikirkan semuanya sekaligus. Step by step, satu demi satu. Kita selesaikan satu masalah supaya kita bisa memikirkan masalah yang berikutnya. Dan kita juga diberikan kemampuan adaptasi. Itulah yang luar biasa dari manusia, kemampuan adaptasi. Semakin bertambah usia kita, semakin matang kita berpikir gitu ya, semakin banyak yang bisa kita handle bersamaan gitu. Pada saat kita masih muda, satu demi satu, semakin matang kita mungkin bisa beberapa masalah bisa kita jalani secara bersama gitu ya. Jadi fokus untuk menyelesaikan masalah dan jangan ditunda, jangan ditinggalkan atau dibiarkan tanpa ada solusi. Jadi selesaikan satu, kemudian kita bergerak ke yang satu. Jadi menurut saya seperti itu. Kerja dengan lebih baik. Saya lebih senang memperhatikan orang gitu ya. Menurut saya setiap orang itu punya kelebihan. Jadi saya orang satu ke orang lain itu selalu ada kelebihannya. Saya tidak mengidolakan orang-orang tertentu, enggak. Tapi saya selalu mengambil yang baik-baik dari orang tertentu. Walaupun kadang-kadang sebagian besar orang melihat orang ini payah, gitu ya. Tapi saya nggak pernah melihat orang itu kemudian dari sisi payahnya itu. Saya selalu mengambil apa lebihnya dia. Nah, ambil lebihnya itulah yang kemudian saya ambil. Jadi kalau kita terlalu mengidolakan seseorang, suatu hari orang itu jatuh, kita hanya sebegitu saja gitu. Nggak seperti itu. Jadi biar saja lah. Kehidupan pribadi seseorang itu itu adalah sisinya dia gitu. Tapi nilai-nilai baik yang dia tunjukkan ke kita itu bisa kita ambil sebagai lesson dan sebagai pembelajaran buat kita untuk kita terapkan. Ambil yang baik-baik, kita tinggalkan yang tidak baik. Kita tidak setuju lah, biar kita tinggalkan. Yang baik yang kita ambil, yang kita terapkan untuk kebaikan kita. Belajarlah, bekerjalah, dan develop diri Anda sungguh-sungguh, karena karir itu akan menyusul sendirinya. Jadi karir itu tidak harus Anda kejar-kejar, karena dia akan datang sendiri dengan kesungguhan Anda gitu ya. Dan masa depan itu juga akan datang ke Anda kalau Anda mulai dari sekarang itu sungguh-sungguh. Jadi nggak usah Anda pikirkan seperti apa nantinya. Kita kadang-kadang tidak mampu berpikir 10 tahun, 5 tahun lagi ke depan seperti apa. Karena waktu berubah. Jadi yang penting saat ini Anda sungguh-sungguh melakukan apa yang Anda lakukan. Itu sebagai bekal. Setelah kita melakukan itu, bertawakallah kita nanti karir ataupun masa depan Anda itu akan datang dengan sendirinya. Karena semua orang melihat seperti apa kita. Jadi dari kesungguhan kita, orang akan melihat orang ini sungguh-sungguh dan bisa dipercaya. Mungkin itu nasihat saya.